Oke sahabat juara, kita lanjut ke pembahasan Sompel 5 dari Matematika Soshum. Kita lihat soal nomor 1 ini tentang persamaan garis. Kita punya 3 buah garis, yaitu adalah G, H, dan K. Kalau ada garis yang sudah ketahuan bentuk persamaannya, maka kita bisa langsung tahu masing-masing gradiennya. Oke, di sini G adalah seperti ini, maka apa? Ya, gradien G, berarti MG adalah apa? Ya sama dengan berarti min koefisien X adalah min 1 per koefisien Y itu adalah A. Ya, berarti apa? Sama dengan 1 per A, itu gradien G. Berikutnya apa? Gradien H, MH. Maka apa? Dengan cara yang sama ya, dia adalah min A per B, ini ya. Yang ketiga adalah gradien dari K, MK misalkan namanya adalah sama dengan apa? Berarti min B per 2. Itu adalah gradien dari masing-masing garis. Nah di sini di soal ada 2 buah keterangan bahwa G sejajar dengan H dan H tegak lurus dengan K. Nah dari sifat bahwa sejajar, maka apa? Gradien dari G dan H itu adalah sama. Ya, kalau 2 buah garis sejajar maka gradiennya adalah sama. Di sini berarti ya MG itu adalah sama dengan apa? Sama dengan MH, gitu ya. MG sama dengan MH. Kita dapat tadi MG-nya adalah 1 per A, ya, 1 per A, ya, sama dengan MH adalah min A per B. Jadi min A per B. Kalau kita coba kali silang, maka apa? Ya B adalah sama dengan ini min A pangkat 2. Itu dari yang persamaan yang pertama. Berikutnya adalah H itu tegak lurus dengan K. Kalau sejajar sama gradiennya. Kalau tegak lurus bagaimana? Maka perkalian dari kedua gradien itu adalah sama dengan apa? Min 1. Di sini berarti ya MH dikalikan dengan MK itu adalah sama dengan negatif 1. Oke, kita coba lihat tadi MH-nya adalah min A per B, ini tadi ya min A per B, min A per B dikali dengan MK-nya adalah ini min B per 2, ya, min B per 2. Itu. Nah, ini adalah sama dengan min 1 gitu. Ini B boleh kita coret ya, ini boleh kita coret saja. Boleh kita coret B-nya. Gitu. Maka apa? Didapat bahwa ini min A kali min 1 berarti adalah A. Ya, A per 2 itu adalah sama dengan min 1. Maka didapat bahwa A adalah sama dengan min 2. Dapat bahwa H-nya adalah min 2. Oke. Berikutnya apa? Cari B-nya dari persamaan yang tadi, yang sebelah kiri ini. Bahwa B adalah min dari A pangkat 2. A-nya adalah min 2. Oke, kita teruskan. Maka di sini B adalah ya sama dengan min ini min 2 dipangkatin 2. Jadi berapa? Min 4 gitu. Itulah B-nya. Jadi B adalah sama dengan min 4. Setelah ketemu, maka apa? Yang dicari adalah 2A min B. Ya, dengan cara sangat mudah, ya kan berarti apa? 2A min B itu adalah sama dengan ya 2 kali dengan min 2 gitu dikurang dengan B. B-nya ini adalah negatif 4 gitu. Jadi min 4 ditambah dengan 4, maka jawabannya apa? 0. Maka jawaban dari nomor 1 ini adalah sama dengan 0. Saya kira itu untuk soal yang nomor 1. Oke sahabat juara, kita masuk ke soal nomor 2. Itu bagian dari soal peluang ya. Katanya seperti ini soalnya. Dari 5 putra dan 4 putri akan dipilih 3 perwakilan. Syaratnya adalah harus ada siswa putra. Nah, banyak kemungkinan yang mungkin terjadi itu adalah ada berapa pilihan.
Nah di sini karena syaratnya adalah harus ada putra, maka yang 3 wakil itu adalah kemungkinannya bisa 1 putra 2 putri, atau 2 putra 1 putri, atau ketiganya adalah putra. Itu kemungkinannya. Jadi harus selalu ada putranya. Nah kalau seperti itu maka apa? Yang pertama ini adalah 1 putra 2 putri. Artinya kita memilih 1 putra dari yang 5. Ini berarti adalah berapa? Ya, 5C1. Kemudian 2 putri dari yang 4. Maka ya ini adalah 4C2. Oke. Dengan rumus yang seperti ini ya, kombinasi yang sudah kita pahami. Ini nanti nilainya adalah 5. Yang ini nilainya berapa? 4C2 6. Jadi 5 kali 6 30. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah boleh juga kita memilih 2 putra 1 putri. Artinya kita memilih 2 putra dari yang 5, maka ini adalah 5C2, dan milih 1 putri dari yang 4, maka ini 4C1. Sama ya dengan rumus yang ini, akan dapat apa? Bahwa 5C2 adalah 10, 4C1 adalah 4. 10 kali 4 berapa? 40. Itu yang kedua kemungkinannya. Yang ketiga, boleh juga kita memilih 3 itu adalah semuanya putra. Artinya kita memilih 3 putra dari yang 5. Maka ya ini 5C3. Maka akan dapat apa? Dengan rumus yang sama, yaitu ini rumusannya 5C3 adalah 10. Sehingga total kemungkinannya yang bisa diambil itu adalah sebanyak berapa? 30 tambah 40 tambah 10, 80 kemungkinan. Ini adalah jawaban yang nomor 2. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, sahabat juara, kita akan bahas soal nomor 3 dari Sopel 5 PPLS IPS. Di sini soalnya adalah tentang soal limit dari x min 2 dikali dengan akar x plus akar 2 per akar x min akar 2. Ya, langkah pertama adalah setiap ketemu dengan soal itu apa tuh? Itu adalah substitusi. Ganti semua x-nya oleh 2. Nantinya apa? Didapat adalah 0 per 0. Bentuk yang tak tentu. Maka itu belum selesai menjawab soal. Kita ke langkah yang berikutnya apa? Bisa dengan cara faktor, atau kali sekawan, atau dengan cara turunan. Kita pilih cara yang pertama, itu apa? Dengan cara faktorisasi. Maka yang x min 2 itu kita faktorkan. Jadi ini limit, terus lagi ya. X min 2 nya adalah kita ubah jadi akar x min akar 2 dikali dengan akar x plus akar 2. Ini adalah x min 2 dikali lagi dengan ya ini akar x plus akar 2 per yang bawah adalah akar x min akar 2. Nah, pada tahap ini terlihat apa? Bahwa kita punya dua bentuk yang sama nih, akar x min akar 2. Maka bisa kita coret. Nah, setelah kita mencoret yang akar x min akar 2, maka kembali ke langkah awal, yaitu adalah substitusi lagi. Ganti lagi semua x-nya oleh 2. Maka didapat di sini ya, jadi akar 2 tambah dengan akar 2 yang ini dikali dengan akar 2 tambah dengan akar 2 yang bawahnya 1, sudah selesai. Kemudian ini berapa hasilnya? 1 akar 2 tambah 1 akar 2 adalah 2 akar 2 dikali dengan ini bersama ya, 2 akar 2 akar 2. Oke. 2 kali 2 itu adalah 4. Akar 2 akar 2 adalah 2. Jadi 4 kali 2 8. Nah, inilah jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, sahabat juara, kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Limit akar x plus b per x min 1, x-nya menuju 1, nilai sama dengan setengah. Kalau ketemu dengan soal limit yang seperti ini, maka apa? Langkah pertama adalah kita substitusi.
ganti semua X oleh yang dituju, yaitu adalah 1. Oke, sini kan ya. Jadi berarti akar A kali 1 ditambah dengan B per inilah 1, dan 1 dikali dengan 1. Nanti hasilnya adalah kita peroleh akar A, ini akar A, ditambah dengan B per 0. Nah, sebuah limit pecahan, kalau yang bawah sudah pasti 0, maka apa? Yang atas juga harus 0, supaya bentuknya adalah bukan tak hingga. Oke, jadi ini bentuknya itu adalah harus 0 per 0. Maka akar A plus B itu juga harus 0. Akar A plus B adalah sama dengan 0. Nanti bisa didapat bahwa B adalah sama dengan apa? Dipindah ke sebelah kanan, min akar A. Ini persamaan yang pertama yang kita dapatkan. Kemudian berikutnya adalah ketika asumsi 0 per 0 diperoleh, maka pengerjaan soal limit boleh dengan cara turunan atau dalil apa? L'Hospital. Jadi nilai sebuah limit sama dengan nilai dari turunannya. Maka limit ini sama dengan nilai limit dari, jadi kita turunkan, yang pembilang diturunkan, penyebut diturunkan ya. Yang penyebut gampang nih, X itu adalah 1 turunannya. Kalau ini 0, tidak usah ya, sudah cukup. Yang pembilang ini ada akar X. Kalau akar, turunannya itu akan berupa pecahan. Dia adalah seperti ini. Apa atasnya? Turunan yang di bawah akar ini nih, yaitu adalah AX. Turunannya adalah A. Bawahnya adalah 2 kali semula, 2 kali dengan akar AX. Ini adalah turunannya. X-nya masih ada ya, itu apa? Sama 1. Kemudian ganti X-nya itu oleh apa? 1 kembali. Berarti A per ini ada 2 akar A kali 1, ini ya, per 1. Nah, nanti nilainya adalah sama dengan tadi berapa dari soal? 1 per 2 terus setengah. Oke, kita selesaikan. Di sini berarti adalah A per 2 akar A, ya, ini sama dengan 1 per 2. Kita kali silang sini kan, A kali 2 itu adalah 2A, ya, sama dengan 2 akar A kali 1, yaitu apa? Ya, 2 akar A. Oke, kemudian ini boleh kita pindah luaskan ke sebelah kiri, atau boleh gini ya. Ini berarti adalah A sama dengan bagi 2 akar A. Kita coba kuadratkan, bagaimana nih? Maka ya A kuadrat itu adalah sama dengan A. Nanti ada 2 nilai nih, yaitu A-nya adalah berapa nih? A bisa sama dengan 1 atau A adalah sama. Oke, sahabat juara, kita masuk ke nomor 5 dari soal ini. Kita punya sebuah fungsi kuadrat X kuadrat plus AX plus B. Kemudian info lainnya adalah sumbu simetrinya, ini X sama dengan P, F-1 adalah min 4, F2 adalah 5, dan yang ditanya adalah berapakah nilai dari FP. Baik, dari info yang kedua dan ketiga bisa kita coba langsung substitusi ke fungsi awalnya ya. Di sini berarti kalau ada F-1, saya tuliskan ya. F-1 artinya apa? Kita ganti semua X-nya oleh min 1. Oke, coba aja langsung ya. Di sini berarti min 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian A kali min 1 adalah min A plus B. Nah, ini adalah sama dengan min 4. Oke, seperti itu. Mungkin boleh kita coba pindahkan 1 ke sebelah kanan. Maka min A plus B itu adalah sama dengan min 4 dikurang 1, di min 5. Ini info yang pertama dari F-1. Coba kurunin. Yang kedua adalah apa? F2. F2 sama seperti ini ya. Kita substitusi, ganti semua X-nya oleh 2. Maka ini 2 pangkat 2 adalah 4. Itu kemudian A kali 2 di 2A. Oke, plus B. Nah, seperti ini. Nah, nilainya adalah sama dengan
5. Nanti yang 4 kalau kita pindahkan ke sebelah kanan, ketemu apa? Ya, 2A plus B adalah sama dengan 5 dikurangi 4, yaitu adalah 1. Nah, ketemu persamaan yang kedua. 2A plus B sama dengan 1. Nah, kemudian dari 2 ini, maka kalau kita coba eliminasi, langsung ya, kita eliminasi, kita kurangkan. Nanti apa? Ini berarti min A dikurangi dengan 2A. Berapa hasilnya? Min 3A. Nah, ini min 3A, B dikurangi B, ya habis. Sama dengan min 5 dikurangi 1. Berarti apa? Min 6. Sehingga ketemu A adalah sama dengan min 6 dibagi oleh min 3. Berapa jawabannya? 2. Maka A adalah sama dengan 2. Oke. Setelah ketemu A-nya, maka coba kita substitusi ke salah satu. Boleh ke sini, boleh ke sini ya. Kalau ke sini misalkan, ya, kalau ke yang kedua ini kita ganti A-nya adalah 2. Maka 2 kali 2 ini. Ya, 2 kali dengan 2 ditambah dengan B adalah sama dengan 1. Ini 4 ya, 4 tambah B adalah sama dengan 1, maka apa? Ya B-nya adalah sama dengan 1 dikurangi 4. Berapa? Min 3. Nah, dapatlah A-nya adalah 2 dan B adalah min 3. Kemudian setelah A dan B itu ketemu, maka berarti fungsi ini bisa kita lengkapi. A dan B-nya ganti. Oke, taruh sini ya. Di sini berarti fx-nya itu adalah sama dengan ya x kuadrat. Ini A-nya adalah 2, itu tambah dengan 2x. Gitu. B-nya adalah berapa tadi? Min 3. Jadi ini min 3. Nah, ini adalah fungsi yang lengkapnya dari fx. Nah, info yang belum kita pakai apa? Ini sumbu simetri, yaitu adalah x sama dengan p. Sumbu simetri dari sebuah parabola itu apa tuh? Dia adalah min b per 2a. Ya, di sini xp itu adalah apa tuh rumusannya? Min b per 2 kali a. A dan b dari sini ya, a-nya 1, b-nya 2, c-nya adalah min 3. XP-nya adalah ini nih, sumbu simetri. Sinilah, kebetulan namanya P juga. Berarti XP-nya itu adalah P, ya, adalah sama dengan min dari ini B-nya 2 per 2 kali A-nya adalah 1. Jadi min 2 per 2. Sehingga apa? Ya, berarti P-nya sama dengan min 1. Tapi ini belum selesai. Kenapa? Yang ditanya adalah nilai FP, sehingga ya FP itu adalah ya sama dengan apa? Ya F min 1 gitu. Karena P-nya adalah min 1. Dan kebetulan untuk F min 1 sudah ada. Jadi berapa dari awal? Min 4. Maka di sini ya sudah jawabannya adalah min 4. Nah, ini adalah jawaban dari yang nomor 5. Sekira bisa dipahami ya. Oke, sahabat juara, kita lanjut ke soal yang nomor 6 tentang pertidaksamaan. Soalnya adalah HP dari harga mutlak x kuadrat min 12 kurang dari sama dengan x adalah apa? Nah, di sini kalau ada sebuah harga mutlak yang kurang dari sebuah nilai, maka apa? Ketika kita lepas harga kurung mutlaknya, nilainya ada di antara apa? Di antara min dan plus ini. Saya tulis ya. Jadi di sini x kuadrat min 12 itu apa? Nilainya ada di antara min x dan plus x. Jawabannya. Nah, kemudian di sini apa? Ya, terbentuk sebuah pertidaksamaan yang simultan. Kalau seperti ini, caranya adalah kita bagi dua. Yang pertama adalah yang di sini. Nanti yang kedua adalah yang sebelah kanan. Nah, ini. Nanti kita kerjakan 2 kali. Jawabannya adalah irisan dari keduanya. Baik,
Kita coba kerjakan satu persatu. Yang pertama adalah ini, x kuadrat min 12 lebih dari sama dengan min x. Saya tulis di sini ya, x kuadrat min 12 lebih dari sama dengan min x. Begitu. Kalau ini pindah ke sebelah kiri, pindah ruas, maka apa? X kuadrat jadi plus x min 12 lebih dari sama dengan 0. Dapat sebuah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Caranya apa? Ya, bentuknya kita faktorkan. Oke, seperti ini. Dapat apa nih faktornya? X plus 4, X min 3. Betul ya? Kemudian gambar garis bilangan, tentukan pembuat nolnya. Ini supaya dia 0 bukan X-nya, min 4. Ya, dihilangkan ya. Dan kalau ini 0, berapa X-nya? 3. Didapat min 4 dan 3 itu pembuat nolnya. Kemudian tentukan kapan dia positif, kapan dia negatif. Yang paling mudah adalah dari yang paling kanan. Yang paling kanan tandanya adalah cukup lihat apa? Nah ini nih variabelnya aja, ini positif kali positif adalah positif gitu. Atau boleh lihat ini aja saya. Ini pangkat duanya positif, maka yang paling kanan adalah positif. Ini positif. Nah ini negatif, ini positif. Pilih wilayah yang daerah yang positif. Berarti ini ke sebelah kiri atau ini ke sebelah kanan. Itu dari yang sebelah kiri. Kemudian kita sekarang kerjakan yang sebelah kanan. Nah ini. Jadi x kuadrat min 12 kurang dari sama dengan x. Dengan cara yang sama, x-nya tidak luas, maka x kuadrat min x min 12 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita coba faktorkan. Ini berarti adalah x plus 3 x min 4 kurang dari sama dengan 0. Didapat dua buah angka pembuat 0, yaitu berapa? Min 3 dan 4. Oke, di sini min 3 dan 4. Dengan cara yang sama, tandanya apa? Yang paling kanan adalah plus, ya, min, plus. Sama kayak tadi ya, seperti itu. Nah, kalau ini, kan ini kurang dari 0 nih, pilih daerah yang negatif, seperti ini. Nah, jawabannya itu apa? Harus yang ya, memenuhi keduanya, gitu berarti. Caranya apa? Kita coba ambil irisannya. Jadi, bikin sebuah garis yang agak panjang. Oke, ini misalkan. Terus semua angka dimasukkan ke sini, satukan. Yang paling kiri adalah ini, min 4. Kemudian min 3. Kemudian 3 dan 4. Oke, gini ya. Gambar sesuai tadi masing-masing. Tadi ini adalah dari min 4 ke sebelah kiri. Saya gambar dari min 4 ke sebelah kiri, dari 3 ke sebelah kanan, 3 ke sebelah kanan. Oke, daerah ini kalau saya perbesar jadi seperti ini ya. Nah sekarang ini dari angka min 3 ke angka 4, dari min 3 ke angka 4, jadi seperti ini. Nah ini adalah gambar dari keduanya. Nah di sini daerahnya adalah apa ya? Harus yang dilalui oleh kedua garis. Yaitu yang mana? Yang ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya itu. Berarti apa tuh? Ya di sini berarti adalah 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Nah ini adalah jawaban dari soal yang nomor 6. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 7 tentang matriks. Ini bagian mudah. Di sini ada matriks A 3, 2A, 5, 1. Pertanyaannya adalah jumlah nilai A yang memenuhi det A sama dengan det dari 2A inverse. Baik, yang pertama adalah kita ketemu dengan sebuah persamaan bahwa det A sama dengan det 2A inverse. Ada sifat bahwa ketika ada sebuah matriks yang punya koefisien, maka apa? Nilai determinannya itu ya bisa ini konstannya bisa ke depan. Jadi ini nanti sama dengan ya 2. Nah, pangkat ordonya berapa? 2 kali 2, makanya 2 nya keluar di 2 pangkat 2 gitu. Kali dengan ini det dari
A inverse gitu. Kemudian det dari A inverse itu apa? Nilainya adalah sama dengan 1 per det A. Nah, jadi ini adalah sama dengan apa? 4 kali dengan ini 1 per det A. Oke ya, jadi ini satukan ya, det A. Dan det A adalah sama dengan 4 kali dengan 1 per det A. Kalau kita kali silang di sini kan, maka apa? Ya ketemulah bahwa det A ya kan kuadrat ya, det A kuadrat gitu adalah sama dengan 4 gitu. Maka kalau kita coba akarkan kedua ruas, ketemu apa? Det A itu ada dua kemungkinan, bisa 2 atau apa? Atau det A itu adalah sama dengan apa? Min 2. Jadi kan plus minus akar 4. 2 atau min 2. Nah, sebuah matriks kalau dia adalah ortonya 2 kali 2, maka nilai determinannya itu bagaimana? Sini ya. Ini bahwa ya det A itu adalah sama dengan ini ya, 3 kali 1 yaitu adalah 3 dikurang dengan 5 kali dengan 2A yaitu 10A. 3 dikurang 10A itu adalah nilai det A-nya. Nah, bawa ke sini. Ini juga ke sini. Oke, di sini 3 dikurangi dengan 10A ya sama dengan 2. Maka min 10A itu adalah sama dengan 2 dikurangi 3 itu adalah min 1. Maka apa? A-nya adalah sama dengan min 1 per min 10 atau 1 per 10. Itu A yang pertama. Anggaplah dia adalah A1. Yang kedua adalah yang satu lagi, det A adalah min 2. Nah, ini berarti 3 min 10A sama dengan min 2. Maka min 10A sama dengan min 2 dikurangi 3 yaitu apa? Min 5. Dari sini didapat bahwa A sama dengan min 5 per min 10. Jadi berapa? Ya min 5 per min 10 atau 5 per 10 ya, atau sini 5 per 10. Anggaplah dia adalah A2. Nah, terakhir yang ditanya adalah jumlahnya. Oke, maka kita bisa langsung jumlahkan ya bahwa jumlah A itu adalah ya A1 tambah dengan A2. Jadi 1 per 10 ditambah dengan ini 5 per 10. Berapa hasilnya? Ya 1 tambah 5 6 ya, 6 per 10 gitu. Atau bisa disederhanakan berapa? Bagi 2 ya, bagi 2 3 per 5. Maka jawaban dari yang nomor 7, jumlah nilai A yang memenuhi adalah sama dengan 3 per 5. Saya kira cukup mudah ya. Sahabat juara, berikutnya adalah kita akan bahas soal nomor 8, yaitu terkait dengan peluang. Soalnya seperti ini. Dari 7 kartu yang diberi huruf itu ya, Nuriyati ini diambil 2 kartu secara acak. Pertanyaannya adalah peluang terambil sedikitnya 1 kartu yang mengandung huruf vokal. Oke, seperti biasa, kalau kita bicara peluang, kita akan bicara dengan apa? NA dan NS. NS atau ruang sampel itu hampir setiap soal itu diketahui di awal kalimat soal. Jadi apa? NS-nya itu adalah di sini dari 7 kartu diambil 2 kartu. Berarti memilih atau mengambil 2 dari 7. Maka kemungkinannya apa? Nah ini 7C2. Jadi bagaimana ini? Ini adalah berarti 7 faktorial per 7 dikurangi dengan 2 faktorial dan kali dengan 2 faktorial gitu ya. Nah ini kita teruskan. Ini berarti adalah 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 faktorial cukup per ini adalah 5 faktorial, diamkan 5 faktorial. Ini 2 faktorial 2 kali 1. Oke, seperti itu ya. Nah di sini ada yang sama. Ini bisa dicoret. Sehingga apa? 7 kali 6
dibagi dengan 2 kali 1. 42 dibagi dengan 2 adalah berapa? 21. Itulah NS-nya atau ruang sampelnya. Nah, berikutnya adalah apa kejadiannya? Pengennya yang terambil adalah sedikitnya adalah 1 huruf vokal. Jadi di sini yang 2 katul itu adalah bisa dua-duanya itu vokal, huruf vokal atau 1 vokal 1 konsonan. Oke. Jadi di sini kejadiannya itu adalah bisa 2 huruf vokal yang terambil atau 1 vokal dan 1 konsonan. Nah, ini yang menjadi kejadiannya yang dimaksud. Baik, ini kita hitung. Ini berarti apa? Ini artinya adalah kita ngambil 2 huruf vokal dari yang berapa? Vokal adalah U, A, dan I, ada 3. Jadi di sini berarti ngambil 2 dari 3 ya. 3 C 2. Dengan cara yang sama ya, maksudnya seperti ini, maka apa? 3C2 itu adalah sama dengan 3. Langsung aja ya. Ini adalah sama dengan 3. Berikutnya apa? Ini 1 vokal dan 1 konsonan. Artinya ngambil 1 vokal dari yang 3 tadi, jadi 3C1, dan yang konsonan ngambil 1 dari yang berapa? 4. Ya, ngambil 1 dari 4. Jadi ini 4C1. Kita hitung ya, ini adalah 3. Kemudian ini adalah 4. Jadi 3 kali 4 itu 12. Nah, sehingga nanti apa? Dari sini ketahuan bahwa ya NA-nya itu adalah sama dengan berapa? Ya 3 tambah dengan 12, yaitu 15. Nah, peluang itu rumusnya adalah apa? NA per NS. NA per NS. Sehingga sudah tinggal dimasukkan. NA-nya tadi adalah 15 per NS-nya atau ruang sampelnya adalah tadi 21. Oke, bisa kita sederhanakan ya, dibagi 3, bagi 3 berapa? Jadi 5 per 7. Ya, ini adalah jawaban dari yang nomor 8. Oke, sahabat juara, kita lanjut ke nomor 9. Katanya ada soal seperti ini. Sebuah tangga panjangnya 12 meter menyandar pada dinding dengan kemiringan berapa? 60 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah jarak dari kaki tangga, ini berarti ke dinding. Anggap saja dia adalah X gitu. Nah, kita berasumsi bahwa dinding itu tegak lurus dengan alas ya, atau tanah ya, sehingga di sini siku. Nah, karena kita ingin mencari sisi yang ini, X ini, sementara yang kita tahu adalah sisi miring, maka kita gunakan perbandingan dalam trigonometri. Ada samping per miring. Apa itu? Kosinus. Betul. Jadi kita cari dengan menggunakan kosinus 60. Jadi cos 60 derajat itu adalah sama dengan samping, itu adalah X, per miring, yaitu apa? 12 meter ini. Ya, 12 ini terusnya ya, 12. Nah, dari sini kalau kita ingin mencari X, bagaimana? Ya, X itu adalah tinggal dikali silang ya, berarti 12 kali cos 60. Terus kan? 12 kali dengan kosinus 60 derajat. Jadi X sama dengan 12 dikali dengan cos 60 berapa? Ya, setengah. Jadi 12 kali setengah. Jadi sama dengan apa? 6. Ya, berarti ya, jarak ya kan? Jarak dari kaki tangga ke dinding itu adalah ya sama dengan 6 meter. Ini adalah jawaban dari yang nomor 9. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, sahabat juara, kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 10, yaitu tentang fungsi kuadrat. Soal seperti ini, ada sebuah fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadratnya, yang ditanya adalah nilai minimumnya. Baik, supaya lebih mudah, bentuknya coba kita ubah dulu. Oke, jadi fx adalah sama dengan
Di sini ada 2x min 1 pangkat 2. Coba kita buka. Apa jadinya ini? 2x ini dipangkatin 2 menjadi 4x pangkat 2. Kemudian 2 kali 2x kali min 1 menjadi min 4x. Kemudian ini min 1 pangkat 2 adalah 1. Oke, ini sudah selesai. Kemudian berikutnya apa? Ini 4 kali dengan 2x adalah 8x. Kemudian 4 kali min 1 adalah min 4 ditambah dengan 2020. Oke, coba kita artikan. Jadi fx itu adalah sama dengan yang pangkat 2 hanya ini, berarti 4x pangkat 2. Yang punya x ada ini, min 4x sama 8x, jadi plus 4x. Yang konstantanya adalah 1 dikurangi 4 berarti min 3 tambah 2020. Berapa tuh? 2017. Ini adalah fungsi kuadratnya. Nah, kalau kita mencari nilai minimum, maka apa ya? Sebenarnya sama seperti mencari nilai titik puncak YP. Jadi ya pilihannya apa? Boleh kita pakai turunan atau boleh pakai rumus. Kalau pakai rumus gimana? Ya cari dulu XP-nya. Jadi ini adalah A, B, C, maka apa? XP. XP itu adalah sama dengan apa? Min B per 2A. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Ya di sini berarti sama dengan min dari B-nya adalah ini. Min 4, ya kan? Per ya ini 2 kali A. 2 kali dengan A-nya adalah 4 juga. Gitu. Jadi min 4 per 8 per 4 boleh dicoret. Berarti apa? Jadi min setengah. Jadi XP itu adalah min setengah gitu. Nah, tapi yang dicari adalah YP atau nilai minimum. Di sini apa caranya ya? Boleh pakai rumus lagi atau cukup dengan memasukkan XP ini ke fungsinya. Jadi kita substitusi ya. Jadi sebenarnya apa? Jadi YP ya, YP itu adalah sama dengan, berarti adalah semua X ini nih diganti oleh min setengah ini. Jadi 4 dikalikan dengan min setengah pangkat 2 tambah dengan ini 4 dikalikan dengan min setengah gitu, ditambah dengan berapa? 2017 ya, 2017. Oke, kita hitung. Jadi sama dengan ini 4 dikalikan dengan ini min setengah pangkat 2 adalah 1/4 ya, 1/4 gitu, ditambah dengan atau ini 4 kali dengan min setengah jadi min 2 ditambah dengan 2017. Ini 1 ya, 1 dikurangi 2 jadi min 1 tambah dengan 2017. Maka apa? Ini sama dengan 2016. Jadi nilai minimumnya ya, nilai minimum dari fungsi kuadrat ini adalah berapa? Adalah 2016. Ini adalah jawaban dari yang nomor 10. Semoga bisa dipahami.